Tuhan itu penuh dengan kasih ya dan kebaikan. Kenapa kok sejak seseorang menjadi penghujat, berbalik dari iman, kemudian menghina-hina Yesus setiap hari, kok masih hidup gitu, belum mati? Mungkin kesempatan masih diberi. Mungkin. Dan sampai waktunya tiba, semua orang itu mesti selesai, Pak Tim. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus atas kita semua. Shalom Pak Theophilus. Shalom Pak Tim. Ya, ini ada beberapa pertanyaan menarik seputar Pak Yahya Walloni yang baru saja berpulang. Iya, tuh mengejutkan ya beritanya. Nah, jadi Pak Yahya Walloni ini kan terkenal di YouTube, Pak Theo. Jadi beliau ini viral ya. Viral dulu mengaku sebagai mantan rektor ya di STT di Papua. Mantan pendeta, mantan rektor, pendetanya pendeta. Itu menurut pengakuan beliau. Tapi setelah diselidiki oleh Pak Pendeta Ezra Soru ternyata tidak demikian. Iya, itu memang penyelidikannya Pak Ezra, saya pernah mengikuti kesaksian Pak Ezra itu sampai pergi ke sekolah Alkitab atau STT yang diaku oleh almarhum gitu. Tapi toh dipercayai dan makin viral. Nah, itu memang fenomena ya, bahwa kadangkala kita ini ketemu dengan satu sikap bahwa orang itu akan mempercayai apa yang ingin mau percaya. Iya, betul. Kalau dia mau percaya itu, maka dia percaya saja. Jadi tidak peduli dengan bukti-bukti yang disajikan. Nah, puncaknya beliau almarhum ini, Pak Yahya Walloni ini sempat dipenjara karena kasus undang-undang ITE gitu ya. Penistaan. Nah, kemudian keluar. Nah, hari-hari ini kita dapat kabar. Saya potong, kenapa kok dia sampai kena pasal penistaan itu? Apa memang dalam tayangan-tayangan YouTube-nya itu memang banyak? Ya, benar sekali Pak Theophilus. Jadi memang pesan-pesan yang beliau sampaikan ini selalu berkaitan dengan iman Kristen seperti itu. Menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan, mengatakan bahwa Alkitab itu bukan asli sebagaimana. Udah dipalsukan gitu ya. Ya, seperti itu, seperti biasanya. Cuman ini yang menarik begini Pak Theo. Jadi beliau ini kan mengaku mantan Kristen gitu sederhananya. Mantan pendeta. Mantan pendeta, ya. Nah, kemudian menyangkali Yesus Kristus, meninggalkan Yesus Kristus, menolak ketuhanan Yesus Kristus. Nah, apakah masih ada pengampunan sebetulnya buat kasus seperti ini, Pak Theophilus? Iya, memang ada contoh yang Tuhan berikan di dalam Lukas pasal 15 tentang anak hilang. Tapi anak hilang ini agak berbeda dengan kasus almarhum Pak Yahya Walloni ini ya. Kalau anak hilang itu dia tidak pernah menyangkal hubungannya dengan sang bapak. Jadi dia memang anaknya bapak, cuma dia mau menikmati hidup dalam dosa itu, yang mana dia ingin berfoya-foya meninggalkan akan bapaknya. Tapi dia tidak pernah menyangkal. Jadi ya saya kira kasusnya beda. Kalau anak hilang itu dia kembali dan dia disambut oleh ayahnya, itu sebuah kisah happy ending ya. Bagaimana seorang yang meninggalkan akan bapak, kemudian dia kembali kepada bapak. Nah, dalam kasus seperti yang viral hari-hari ini, yaitu meninggalnya Bapak Yahya Walloni ini kita lihat di firman Tuhan. Coba Pak Tim lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 dan 33 ya, saya bacakan ya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga.
mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam firman, dalam ayat-ayat kitab suci. Kemudian ayat 33, ini negatifnya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Wow. Jadi Tuhan berkata, enggak, itu bukan anakku, itu bukan umatku, itu bukan orang yang aku tebus, begitu. Jadi pengakuan Tuhan di hadapan Bapa kira-kira seperti itu. Padahal Yohanes 14 ayat 6 kita semua hafal ya. Tuhan berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus. Amin. Jadi ya sudah, menurut saya memang nggak ada kesempatan lagi. Gitu. Oke. Nah, apakah ini yang disebut di dalam firman Tuhan sebagai dosa yang membawa maut, apa semacam itu, Pak? Ya, itu memang ada di dalam ayat firman Tuhan ya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-16, saya bacakan ya Pak Tim. Jikalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, ya, dosa apa saja, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi dosa itu tidak sampai pada kematian, begitu ya. Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Tentunya kalau didoakan kemudian dia mau berbalik seperti anak hilang tadi gitu ya. Itu kan berbuat dosa. Tapi dia masih hidup gitu ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi rupa-rupanya ada tugas bagi kita untuk mendoakan. Kalau ada saudara kita yang berbuat dosa, entah itu dosa perzinahan, entah itu dosa korupsi sehingga dia dipenjara dan sebagainya, padahal dia seorang aktivis di gereja. Nah, yang begitu-begitu harus kita doakan supaya dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan melalui kata hukuman penjara, melalui penderitaan akibat dosa itu, dia bertobat, begitu. Tapi kalau dosa yang membawa maut itu yang seperti apa? Nah, tafsirannya begini, Pak. Dosa yang membawa maut itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Namun bagi kita kan nggak bisa berkata, wah, orang ini sudah taraf menghujat Roh Kudus. Sebab segala dosa itu diampuni, masih bisa diampuni. Bahkan hujat kepada anak manusia, kepada Tuhan Yesus pun itu masih bisa diampuni. Tapi dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu kata firman Tuhan. Betul. Nah, itulah dosa yang membawa maut. Tapi karena kita nggak tahu orang ini sampai taraf menghujat Roh Kudus, atau baru taraf mendukakan Roh Kudus, atau taraf menghujat anak manusia. Jadi kadang-kadang kita ini, saya pernah ketemu Pak Tim, seorang hamba Tuhan yang berkata, dulu saya ini penghujat. Dia mengajak-ngajak Yesus, dia mengolok-olok Yesus, tapi sekarang dia bisa bertobat dan bisa menjadi hamba Tuhan, bahkan dia berbalik menjadi hamba Tuhan yang sangat setia dan sangat berdedikasi. Tapi dia ingat bahwa dulu aku menghujat Yesus. Ternyata dia bisa diampuni. Gitu. Tapi kalau menghujat Roh Kudus nggak bisa. Nah, seperti apa yang menghujat Roh Kudus itu? Artinya Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati orang itu, tapi dia menolaknya. Jadi kesimpulannya, orang yang saya tadi ceritakan, hamba Tuhan yang berkata, saya dulu itu penghujat Yesus gitu ya, itu dia belum menghujat Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus datang dan meyakinkan tentang siapa Yesus itu dalam hatinya, dia gelisah dan kemudian dia bertobat.
Nah, kalau yang kedua itu Roh Kudus bekerja, dia menolaknya, dia melawan Roh Kudus, nah itu namanya baru dia masuk dalam taraf pengujian Roh Kudus. Nah, itulah dosa yang mendatangkan maut. Namun karena kita tidak tahu, berulang kali saya katakan kita tidak tahu gitu ya, taraf dari dosa orang ini seperti apa. Ya kita tetap doakan. Kalau Tuhan dorong kita doakan sampai orang itu benar-benar mati. Ketika dia meninggal dunia, ya kita anggap bahwa dosanya adalah dosa mujizat Roh Kudus dan dia mati dalam dosa, dia melakukan dosa yang mendatangkan maut. Untuk itu kita sudah berhenti berdoa. Jadi karena ketidaktahuan kita, maka kita menafsirkan ini sederhana. Jadi semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah kalau sudah mendatangkan maut, yaitu berarti selesai. Ananias Safira. Itu kan dikatakan engkau menentang Roh Kudus, mendustai Roh Kudus. Nah itu selesai. Karena dia langsung mati. Betul. Kalau begitu kita dengan tegas katakan terhilang. Jadi memang kesempatan kita untuk melayani, mendoakan, atau bahkan memberitakan Injil kembali ya, itu selama orang tersebut masih hidup ya Pak Theophilus. Saya jadi teringat tentang ini, Ibrani 6 tentang murtad. Nah, apakah ini termasuk kasus yang semacam ini termasuk di dalam Ibrani, surat Ibrani? Iya. Ibrani 6 itu kan ceritanya orang sudah mengenal Roh Kudus, sudah mencicipi karunia-karunia Roh, tapi dia murtad lagi begitu ya. Wah, itu memang Ibrani 6 ini memang ayat 4 ini saya bacakan ya. Coba. Ibrani 6:4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah ini kan anak Tuhan sekali. komplit lengkap ya. Jadi hati diterangi. Kemudian lanjut ya ayat 5 dulu ya, karena ini satu paket. Dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Lengkap. Saya rasa ya. 6. Namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya, itu yang namanya menghina roh kasih karunia. Yang ditulis di ayat 4, ayat 5 itu kan kasih karunia. Benar. Jadi diterangi hati, mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, bukan semua kan kasih karunia dalam Yesus Kristus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, jadi firmannya udah nggak kurang-kurang gitu ya, udah komplit. Dan karunia dunia yang akan datang, mungkin mendapat penglihatan tentang surga dan sebagainya. Tapi kok ya bisa murtad lagi. Nah kalau orang seperti ini ya dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi ya. Sebab apa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Menarik Pak Tim, itu saya mau nambahi itu di dalam Ibrani 10 ayat 29. Waduh, ini menakutkan ini. Mengerikan ini. Coba. Ibrani 10:29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Iya, roh kasih karunia itu kan pemberian yang sangat berharga dan mulia. Cuma-cuma namanya kasih karunia. Tapi bukan cuma sekedar ditolak, bukan sekedar diabaikan, tapi dihina. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, ya itu tadi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Cuma Tuhan itu penuh dengan kasih ya dan kebaikan. Kenapa kok sejak seseorang menjadi penghujat, berbalik,
dari iman, kemudian menghina-hina Yesus setiap hari, kok masih hidup gitu, belum mati. Mungkin kesempatan masih diberi. Mungkin. Dan sampai waktunya tiba, semua orang itu mesti selesai, Pak Tim. Kita juga tidak tahu kapan kita akan selesai. Nah, kalau kita tahu bahwa semua orang itu pasti akan selesai dengan hidup sementara, ya buat apa kita melakukan hal-hal yang seperti itu? Iya, benar. Tapi ya enggak tahulah, kan ada iblis ya. Betul. Iblis yang menyesatkan, yang membuat orang itu jadi euforia, seneng rasanya kalau bisa menghina Yesus gitu ya. Saya nggak ngerti lah, kok bisa-bisanya seperti itu. Jadi dalam kasus kasus-kasus seperti ini berarti sekali lagi murtad itu memang benar-benar ada ya, Pak Theophilus? Ada. Karena kan begini, ada beberapa pendapat teologi yang menolak bahwa murtad di dalam Kristen itu tidak mungkin gitu. Iya. Bahwa orang yang sudah menerima kasih karunia itu tidak mungkin akhirnya nanti jadi murtad karena Tuhan yang melindungi dia, melampaui kehendak bebas dia, kan ada semacam itu. Nah, padahal tadi di Ibrani 6 kemudian 10, nah ini kan nampaknya betul-betul sudah menerima kasih karunia, mengecap segala sesuatu yang surgawi yang diberikan Yesus, termasuk Roh Kudus, tetapi murtad. Nah, gitu. Bagaimana, Pak? Iya, memang kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menjaga kita ketika kita melekat dan menyerahkan seluruh hidup kita yang jauh dari sempurna, yang penuh dengan kelemahan ini. Dengan takut dan gentar kita terus melekat kepada Dia. Maka kita harus punya iman bahwa Tuhan sanggup menjaga aku dari kejatuhan, dari keterpisahan dengan Dia, dari murtad. Dari murtad. Nah, kita, tapi bukan berarti bahwa murtad itu tidak ada. Jadi kalau saya boleh sampaikan, bagi iman keselamatan pribadi kita harus berprinsip bahwa Dia yang telah memanggil aku, memilih aku, Dia berkuasa untuk memelihara dan menjaga aku sampai akhir, sampai kesudahannya, sampai finish. Tetapi ketika kita menyampaikan pengajaran kepada semua orang, kita harus full gospel juga, yaitu bahwa murtad itu ada, bahkan orang yang sudah mengecap karunia surgawi, mengecap akan dunia yang akan datang, menerima karunia-karunia roh, itu pun bisa murtad lagi. Jadi jangan heran kalau ada kasus seperti itu. Tapi bagi iman pribadi kita berpegang. Firman katakan, coba kita lihat ini luar biasa ini. Ini untuk anda-anda yang takut takut murtad maksud saya. Jangan, saudara, jangan takut murtad. Karena apa? Tuhan sanggup menjaga kita. Amin. Menjaga iman kita tetap melekat kepada Dia oleh kasih karunia-Nya. Nah, di sini dikatakan ayat yang 10 ya, Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Bisa dibacakan? Ya, Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, kita pegang ayat ini, bahwa Tuhan memberi hidup kekal pada kita, domba-dombanya Yesus, dan kita pasti, kalau yang ngomong pasti Tuhan Yesus, mosok kita ragu-ragu. Pasti tidak akan binasa sampai kapan? Selama-lamanya. Kita akan dijaga, dilindungi, dan dipelihara sampai akhir. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita kan bicara kalau soal murtad itu kan biasanya ada empat hal. Nah, kita nggak boleh abaikan godaan-godaan dari 4 hal ini.
harta, tahta kedudukan, cinta. Ini bisa membuat orang itu meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir kebingungan teologis. Wah, diutak-utik. Makanya kita harus ngajar. Betul. Ngajar tentang bagaimana berapologetika, mengajar akan doktrin-doktrin yang sehat, ortodoksi yang sehat, yang benar. Nah, ini semua bisa menjadi ancaman, tetapi bagi pribadi kita berpegang pada ini, yaitu bahwa kita ini adalah domba-dombanya Kristus. Dan Tuhan Yesus memberi hidup yang kekal pada kita, dan kita pasti, kalau Tuhan berkata pasti ya pasti, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita dilindungi oleh Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, emangnya ini bisa ngerebut kita? Ya, harta, tahta, kedudukan, cinta. Tapi saudara, kita juga harus ingat gitu ya, Pak Tim, saudara sekalian, ingat ini ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Pertanyaan, kita ini benar-benar domba atau bukan? Kalau domba mendengar suara, artinya ya kita bergaul dengan firman, dengan melalui kuasa Roh Kudus, kita mengenal Yesus secara pribadi, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Apakah kita mengikut Yesus? Nah, itu juga dikenakan pada kita. Nah, kalau kita mengenakan itu, maka kita berani yakin ayat berikutnya, ayat 28. Pasti. Jadi murtad ada, kita ajarkan pada semua orang, jangan murtad, takut dan gentar akan dia, jangan menjual kebenaran, tapi belilah kebenaran ya. Nah, tapi ya itu, kita tahu bahwa ancaman ada, tapi bagi kita punya keyakinan yang sifatnya betul-betul eksklusif, betul-betul ini pribadi sekali, bahwa aku milik Kristus dan dia akan menjaga aku sampai kesudahnya. Dengan rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, kita punya iman itu. Jadi kita pertama, kita sendiri yakin bahwa kita dijagai oleh Gembala Agung kita, tetapi juga tidak boleh istilahnya menyepelekan bahwa kemurtatan itu seakan-akan tidak ada, seperti itu ya. Ya, betul. Karena itu semua ada di dalam Alkitab. Sebuah peringatan-peringatan Alkitabiah yang perlu kita perhatikan. Lengkap sekali ya Pak Theophilus, firman Tuhan ini menjaga hidup kita. Jadi kita tidak ada istilahnya izin untuk hidup seenaknya sendiri di dalam Kristus Yesus. Itu kan kebohongan yang sering dihembuskan di dalam kasih karunia. License to sin. License to sin. Rupanya Tuhan mau kita menjaga hidup sesuai bagaimana cara hidup Tuhan Yesus, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan tiap hari. Tapi juga kita menggantungkan iman kita bahwa saya tidak akan murtad. Karena apa? Karena yang jaga Tuhan Yesus sendiri, seperti itu ya. Betul. Sebuah pesan Pak Tim kepada teman-teman, saudara-saudari yang mungkin oleh ketetapan Tuhan mengikuti akan podcast kita. Ini podcast atau tanya jawab? Mengikuti akan video ini, dan Anda adalah orang yang dulu pernah kenal Yesus, pernah cinta Yesus, tapi karena kecewa, karena persoalan hidup, karena 4 hal tadi kemudian Anda pada posisi meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, pesan kami bahwa selama maut itu belum datang, kesempatan masih ada. Jadi datanglah pada Tuhan, berdoa, dan Anda akan merasakan sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan itu akan kembali kepada kehidupan Anda yang pernah meninggalkan Yesus. Amin. Jadi saudara,
anggaplah bahwa kalau saudara termasuk yang tadi disebutkan Pak Theophilus, anggaplah bahwa ini sebuah kesempatan. Saudara diajak, dan seperti firman katakan, jangan keraskan hati, seperti itu ya. Betul. Iya. Terima kasih Pak Theophilus, jelas sekali dan bersyukur karena kita terus diperdalam mengenai kasih karunia dan bagaimana cara hidup di dalam kekristenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.